Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, dan yang saya hormati pula Bapak Dekan Universitas Hasyim Asy'ari, dan yang saya hormati pula Bapak Kaprodi Pendidikan Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari, dan yang saya hormati pula dosen pembimbing akademik yakni Bunda Iva Inayatul Ihahiyah, dan yang saya hormati pula Bapak pengampu mata kuliah filsafat pendidikan Islam yakni Bapak Dr. Hanifuddin. Kemudian yang selanjutnya langsung saja di sini saya akan membahas tentang hakikat ganjaran atau reward dan hukuman dalam filsafat pendidikan Islam. Jadi pertama hakikat ganjaran ya. Hakikat ganjaran atau reward itu definisinya ialah itu adalah penghargaan atau ganjaran yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perilaku positif atau prestasi tertentu dalam pembelajaran. Dalam filsafat pendidikan Islam, reward itu bertujuan untuk memperkuat perilaku baik dalam pembentukan karakter Islam ataupun yang lain-lain seperti itu. Kemudian ada macam-macam reward ya. Reward itu dapat dibagi menjadi dua, ada yang material berupa hadiah fisik seperti mainan, uang, buku atau barang. Kemudian contohnya itu seperti memberikan hadiah mainan kepada anak yang rajin atau berupa hadiah-hadiah yang lain juga. Kemudian ada non material yakni berupa pujian, ada penghargaan herbal atau pengakuan. Contoh itu seperti memberikan ucapan terima kasih atau mengumumkan prestasi anak di depan kelas seperti itu. Kemudian ada fungsi reward ya. Fungsi reward itu memiliki beberapa fungsi. Jadi ke setiap fungsinya itu penting. Yang pertama itu sebagai motivasi ya, agar memotivasi individu untuk kemudian mereka merasa dihargai sehingga termotivasi untuk terus berprestasi. Kemudian sebagai penghargaan ya, memberikan pengakuan atas usaha dan kerja keras kepada setiap individu. Kemudian untuk untuk pembentukan karakter ya. Jadi membiasakan perilaku baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian ada prosedur pemberian reward ya. Agar efektif, pemberian reward itu harus memperhatikan keadilan ya. Jadi reward itu harus diberikan secara adil berdasarkan usaha dan pencapaian dan juga ketepatan waktu ya. Reward sebaiknya diberikan segera setelah perilaku baik itu dilakukan. Kemudian ada konsistensi ya. Jadi penting untuk konsisten dalam memberikan reward untuk perilaku tertentu. Kemudian ada pembagian reward berdasarkan usia ya. Jadi dimulai dari anak-anak, reward itu berbentuk mainan, makanan atau aktivitas yang menyenangkan. Kemudian ada remaja ya, itu bisa berupa sertifikat atau penghargaan verbal atau fasilitas belajar. Kemudian ada dewasa, itu berupa pengakuan profesional atau hadiah finansial atau kemudian promosi. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ialah tipologi hukuman dalam filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, definisi hukuman ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah hukuman, itu adalah tindakan korektif yang diberikan untuk menyadarkan individu atas kesalahan yang dilakukan. Dalam filsafat pendidikan Islam, hukuman itu bertujuan untuk memperbaiki perilaku dan melindungi orang lain, bukan untuk balas dendam. Seperti itu. Pertama, ada tujuan hukuman ya. Tujuan hukuman dalam pendidikan Islam itu memiliki beberapa tujuan. Salah satu diantaranya yang pertama yakni menyadarkan kesalahan ya, dengan memberikan pemahaman bahwa perilaku yang dilakukan tidak sesuai dengan norma Islam seperti itu. Kemudian membimbing perilaku yakni dengan mengarahkan individu untuk memperbaiki diri dan menghindari kesalahan serupa, dan juga melindungi orang lain ya, menjaga ketertiban dan mencegah dampak buruk pada masyarakat di sekitar seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yakni jenis hukuman ya. Ada hukuman fisik yakni hukuman yang melibatkan tindakan fisik ringan dan bersifat mendidik, misalnya kerja sosial seperti itu. Dan ada juga yang non fisik, jadi itu berupa teguran, peringatan atau hukuman verbal. Kemudian ada sosial ya, jadi hukuman yang melibatkan pembatasan interaksi sosial seperti tidak diizinkan mengikuti aktivitas tertentu gitu. Kemudian ada prinsip pemberian hukuman ya. Ada prinsip pemberian hukuman dalam pendidikan Islam harus mengikuti prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, adil ya. Adil, hukuman itu diberikan berdasarkan tingkat kesalahan, bukan atas dasar emosi. Kemudian mendidik ya. Hukuman harus memiliki dampak positif untuk memperbaiki perilaku. Kemudian proporsional.
Jadi hukuman itu harus sesuai dengan jenis dan beratnya kesalahan yang dilakukan, seperti itu. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi ini adalah dalam filsafat pendidikan Islam, reward dan hukuman adalah dua alat penting yang digunakan untuk membangun karakter. Jadi reward itu berfungsi untuk memperkuat perilaku baik, sedangkan hukuman itu bertujuan untuk mengarahkan individu ke jalan yang benar, ya. Jadi keduanya itu harus dilakukan dengan adil dan bijaksana dan sesuai prinsip pendidikan Islami agar mencapai tujuan yang utama, yakni membentuk manusia yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Ya, sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.